resiko apa saja yang akan diterima kalau misalkan kita galbay ataupun gagal bayar di Shopee PayLater. Oke, langsung aja. Untuk resiko yang pertama adalah denda 5% dari total tagihan. Oke teman-teman, saat kita mengalami keterlambatan pembayaran ataupun gagal bayar, di sini kita akan diberikan denda keterlambatan sebesar 5% per bulan dari total tagihan kita. Dan denda tersebut akan dibebankan pada tagihan yang semakin membesar. Contohnya, kita memiliki total tagihan 1 juta yang akan jatuh tempo pada tanggal 5. Sedangkan kita baru bisa membayarnya pada tanggal 15 di bulan tersebut. Maka secara otomatis biaya keterlambatan itu akan masuk ke tagihan kita. Untuk simulasi perhitungannya, yaitu 5% dikali total tagihan. Nah, tagihannya di sini kita anggap 1 juta dan hasilnya itu 50.000. Berarti dari contoh tagihan tadi yaitu 1 juta, denda per bulannya itu adalah 50.000. Dan total yang kita harus bayarkan adalah 1.050.000 teman-teman. Resiko yang kedua adalah pembatasan fungsi dari aplikasi. Maksudnya bagaimana? Jadi kalau kita mengalami keterlambatan apalagi dalam jangka waktu yang lama, biasanya fungsi dari PayLater kita akan dibatasi. Jadi walaupun kita memiliki limit yang besar, tapi kalau fungsinya dibatasi, kita nggak akan bisa menggunakan PayLater tersebut. Nah, contohnya seperti ini teman-teman. Untuk resiko yang ketiga adalah data kita akan masuk ke Slick OJK. Nah, dampak saat kita masuk ke Slick OJK adalah kita nggak akan bisa lagi melakukan pengajuan kredit di lembaga keuangan manapun, kecuali dari lembaga keuangan tidak resmi atau ilegal. Tetapi, masuk Slick OJK juga tidak akan berdampak apapun selama kita tidak lagi berurusan dengan bank manapun ataupun lembaga keuangan lainnya. Resiko yang terakhir adalah akan dilakukan penagihan oleh FC. Penagihan tersebut biasanya akan dilakukan ke alamat domisili kita, teman-teman. Tetapi, ada info terbaru lagi kalau misalkan penagihan tersebut diperluas bukan hanya ke domisili, melainkan ke luar domisili juga. Misalnya, domisili kita di Jakarta, tapi lokasi kita sekarang berada di Bandung. Maka, FC tersebut akan menagih hingga ke Bandung ke lokasi di mana kita berada. Nah, jadi itu teman-teman beberapa resiko yang mungkin bisa kita terima saat melakukan gagal bayar di Shopee PayLater. Jadi sebisa mungkin hindari galbay di aplikasi resmi ya. Tapi kalau kondisi keuangan belum memungkinkan untuk membayar tagihan tersebut, nggak ada salahnya juga kita untuk menunda pembayaran itu. Nanti saat kondisi keuangan sudah membaik, kita bisa melanjutkan lagi untuk membayarnya. Oke, terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa di konten berikutnya.